Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang lambang negara, kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, lambang negara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas, berarti sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila sebagai dasar negara dilambangkan menjadi satu dengan lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia tersusun dari 3 bagian, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita. Burung Garuda merupakan burung Garuda secara utuh. Perisai letaknya di jantung burung Garuda sebagai lambang Pancasila, dan pita putih letaknya di cengkeraman burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam burung Garuda, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Dalam perisai ada 5 lambang Pancasila, di mana yakni bintang merupakan lambang dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Rantai merupakan lambang dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng, lambang dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, kita lanjut ya, tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yakni meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang disingkat Polek Sosbud Hankam. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Lanjut, kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pemberi corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 8. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 9.
Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Oke, sampai sini anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.